Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agit Yogi Subandi di channel Dunia Agit YouTube channel. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting di dalam mempelajari hukum perdata internasional, yaitu tentang asas-asas di dalam hukum perdata internasional. Namun kali ini kita akan lebih membahas tentang asas-asas hukum perdata internasional, khususnya tentang orang dan perkawinan. Di dalam hukum perdata, khususnya tentang orang dan perkawinan, ada 3 hal yang akan dibahas dalam kaitannya dengan orang dan perkawinan, yaitu yang pertama tentang perkawinan, kemudian perceraian, dan yang ketiga itu adalah warisan. Dari ketiga persoalan pokok ini, dalam konteks HPI tentunya, permasalahan HPI yang timbul karena adanya suatu perkawinan, yaitu karena adanya unsur asing dalam perkawinan tersebut, atau dilakukan oleh masing-masing orang yang berbeda kewarganegaraan. Kalau di dalam hukum Indonesia, perkawinan seperti itu disebut sebagai perkawinan campuran yang diatur di dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan juga permasalahan yang timbul dalam konteks HPI tidak hanya ada unsur asingnya, tetapi ketika pernikahan itu dilakukan di luar daripada negara. Misalkan 2 orang yang melakukan ikatan perkawinan tersebut masih satu warga negara, yaitu sama-sama warga negara Indonesia. Nah, tetapi pernikahannya itu dilakukan di luar Indonesia. Atau dalam istilah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya di pasal 56, itu disebut sebagai perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia. Nah, berdasarkan hal itu, maka pokok persoalan yang akan dicari atau diselidiki di dalam HPI ini adalah tentang hukum mana yang harus diberlakukan kalau misalnya berbeda warga negara, lalu kemudian perkawinan tersebut dilakukan di luar Indonesia. Nah, maka berdasarkan hal itu, ada 2 hal penting yang akan dicari oleh atau diselidiki di dalam hukum perdata internasional. Yang pertama itu adalah pengadilan mana yang akan mengadili apabila terjadi suatu persoalan. Lalu kemudian yang kedua adalah hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebenarnya hal ini sama saja dengan orang-orang yang berada di dalam satu lingkup atau satu ruang lingkup hukum. Tapi bedanya kalau di dalam hukum perdata nasional atau hukum perdata kita, orang yang melakukan perkawinan adalah warga negaranya itu sama dan dilakukan di Indonesia. Nah, sementara hukum perdata internasional adalah 2 orang tersebut kewarganegaraannya berbeda. Tetapi ada juga misalnya 2 warga negara yang sama tetapi pernikahannya dilakukan di luar daripada negaranya sendiri. Bagaimana sih asas-asasnya? Nah, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Berbicara mengenai perkawinan, di dalam konteks hukum, kita akan dihadapkan pada situasi yang tidak hanya sebagai sebuah penyatuan 2 insan yang saling mencintai, atau di dalam bahasa hukum, yaitu 2 orang yang mengikatkan diri pada ikatan perkawinan. Akan tetapi juga yang perlu diketahui adalah bagaimana perkawinan itu bisa menjadi sah menurut hukum. Kemudian, apakah perkawinan tersebut memenuhi syarat material ataupun syarat formil? Lalu kemudian bagaimana tentang keabsahannya dan juga bagaimana akibat-akibat dari perkawinan itu. Lantas tidak sampai di situ saja, bahwa setelah perkawinan itu bagaimana dengan harta perkawinannya. Lalu kemudian bagaimana berakhirnya suatu perkawinan itu.
Nah, di dalam HPI, asas-asas yang berkembang itu adalah asas-asas yang digunakan untuk memvalidasi suatu perkawinan. Nah, yang pertama adalah asas Lex Loci Celebrationis. Nah, asas ini memiliki makna bahwa validitas perkawinan itu harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan atau diselenggarakan. Lalu yang kedua, asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Lalu yang ketiga, yaitu asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak itu berdomisili. Nah, jadi berbeda ya antara yang kedua dan ketiga. Kalau yang kedua itu adalah warga negara, kalau yang ketiga adalah tempat di mana ia berdomisili. Lalu yang keempat, asas yang menyatakan bahwa validitas suatu perkawinan itu ditentukan oleh sistem hukum tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan atau disebut juga sebagai locus celebrations, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian dalam konteks dari akibat-akibat perkawinan itu, seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya, maka akibat-akibat dari perkawinan itu akan tunduk pada yang pertama, sistem hukum tempat perkawinan itu diresmikan atau dilangsungkan, atau disebut juga sebagai Lex Loci Celebrationis. Lalu yang kedua yaitu sistem hukum dari tempat di mana suami istri tersebut bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan, atau disebut juga sebagai joint nationality. Artinya mereka berdua yang tadinya berbeda warga negara lalu kemudian menjadi setelah perkawinan menjadi satu kewarganegaraan. Lalu yang ketiga, sistem hukum dari tempat suami istri tersebut berkediaman tetap secara bersama-sama setelah perkawinan, atau disebut juga sebagai joint residence, atau tempat suami istri tersebut berdomisili secara tetap setelah perkawinan. Nah, hal yang menarik adalah yang perlu kalian bahas, yaitu bagaimana kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur di dalam pasal 62. Nah, teman-teman tentu bisa memberikan hasil analisisnya dan kemudian sharing di kolom komentar. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri secara hukum pada saat keduanya masih sama-sama hidup. Nah, di dalam masalah perceraian, di dalam berbagai sistem hukum ini sangat beragam. Ada yang menolak, ada yang tidak memperbolehkan perceraian, tetapi ada juga yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mengenai masalah perceraian, maka akan memunculkan beberapa akibat hukum. Di dalam HPI berkembang beberapa asas yang menyatakan bahwa hal tersebut harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat. Yang pertama itu adalah Lex Loci Celebrationis, tempat di mana perkawinan itu diresmikan atau diselenggarakan. Kemudian yang kedua adalah joint nationality, tempat mereka sama-sama menjadi warga negara. Kemudian yang ketiga adalah joint domicili, di mana mereka berada di tempat yang tetap atau domicile of choice setelah perkawinan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah tempat diajukannya perceraian atau disebut juga sebagai lex fori. Sebagai contoh, A dan B adalah sepasang suami istri yang hendak bercerai. A adalah warga negara C, lalu kemudian B adalah warga negara D. Mereka berdua tinggal di negara D. Kalau berdasarkan asas joint nationality, yaitu tempat mereka menjadi warga negara, atau domicile of choice, yaitu tempat kediaman
yang mereka pilih setelah mereka menikah, maka di dalam perceraian itu akan berlaku hukum berdasarkan kewarganegaraan si B. Nah, kira-kira begitu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Masalah-masalah yuridik yang timbul dari persoalan dan proses pewarisan seringkali bersumber pada dua hal, yaitu yang pertama adalah adanya tata cara pewarisan yang diatur oleh undang-undang. Hal ini berarti dalam hal pewaris tidak menyatakan dengan tegas keinginannya melalui testamen. Lalu yang kedua adalah adanya keinginan tegas dari si pewaris yang dinyatakan melalui testamen dan yang harus diwujudkan terhadap harta peninggalan setelah ia meninggal dunia. Beberapa asas HPI untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan di dalam hal pewarisan ini itu dapat digunakan beberapa asas, yaitu yang pertama umumnya diterima asas dalam hal benda yang menjadi objek misalnya, yaitu merupakan benda tetap. Maka proses pewarisan benda-benda semacam itu harus diatur berdasarkan hukum tempat di mana benda itu berada atau terletak, yaitu berdasarkan asas lex recitae atau disebut juga lex situs. Lalu kemudian yang kedua itu adalah bila benda-benda yang menjadi objek pewarisan itu adalah benda-benda bergerak, maka proses pewarisan benda-benda itu dapat ditundukkan dengan hukum waris dari tempat si pewaris itu menjadi warga negara. Nah, ini juga disebut sebagai lex patriae atau disebut juga sebagai asas nasionalitas. Atau bisa juga menggunakan asas lex domisili, tempat di mana si pewaris itu bertempat tinggal tetap pada saat ia meninggal dunia. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu hukum dari tempat si pewaris itu berdomisili atau menjadi warga negara pada saat ia membuat testamen. Nah, ini dalam rangka testamen. Lalu kemudian yang keempat, proses pewarisan itu bisa juga dilakukan melalui hukum dari tempat si pewaris itu berdomisili atau menjadi warga negara pada saat ia meninggal dunia. Nah, demikianlah pembahasan tentang asas-asas HPI dalam kaitannya dengan hukum orang dan perkawinan. Semoga bisa menambah gambaran teman-teman semua di dalam mempelajari hukum perdata internasional ini. Nanti akan kita lanjut ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu asas-asas HPI yang akan digunakan di dalam hukum benda. Demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Agit Yogi Subandi. Terima kasih.